warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprina, NPMC 1B02091. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajer. Henry Mintzberg mengemukakan bahwa terdapat 10 peran yang dijalankan oleh manajer pada suatu organisasi tempat dia bekerja. Dari 10 peran tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, interpersonal roles atau peran antar pribadi. Peran antar pribadi ini adalah peran seorang manajer memberikan informasi dan ide. Terdapat 3 peran yang digolongkan ke dalam peran antar pribadi. Yang pertama, sosok atau figurehead. Seorang manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya melakukan hal-hal seremonial seperti mendatangi acara pemotongan pita peresmian, menandatangani dokumen legal atau hukum, menyapa tamu, dan menjadi tuan rumah resepsi. Yang kedua, pemimpin atau leader. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, dan organisasi, menyeleksi dan melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memberi motivasi karyawannya. Contohnya kepala sekolah. Di sini kepala sekolah berperan sebagai pemimpin di sekolah yang dipimpinnya. Dia juga melakukan hubungan interpersonal dengan para guru, pekerja, pegawai, dan juga murid-muridnya. Dia juga berperan sebagai motivator dan pengendali jalannya organisasi di sekolah yang dia pimpin. Yang ketiga, penghubung atau liaison. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan divisi atau departemen lainnya atau organisasi lainnya. Peran yang kedua yaitu informational roles atau peran informasional. Pada peran ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. Dalam peran ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pemantau atau monitor. Dalam peran ini, manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industrinya atau organisasinya. Yang kedua, penyebar informasi. Setelah mendapatkan informasi, manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawannya atau timnya. Contoh peran penyebar informasi seorang manajer seperti menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi atau keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, juru bicara. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya kepada pihak luar. Contohnya, kepala humas. Di sini kepala humas berperan sebagai juru bicara yang mewakili perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi dari dalam perusahaan untuk disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak luar yang memang membutuhkan informasi-informasi tersebut. Peran yang ketiga yaitu decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Keempat peran tersebut digolongkan ke dalam decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Pertama, wirausahawan atau entrepreneur. Seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan dan peningkatan kualitas dan produktivitasnya.
Pemecah masalah. Setiap organisasi pasti terjadi permasalahan atau hambatan dalam operasionalnya. Ketika hambatan tersebut terjadi, disitulah seorang manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Yang ketiga, pembagi sumber daya. Seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, tenaga kerja, material, dan sumber daya lainnya. Contohnya, Kepala Divisi MSDM Perusahaan. Kepala Divisi MSDM Perusahaan berperan untuk mengatur dan memutuskan jumlah pekerja di setiap bidang dalam perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan di setiap bidangnya. Yang keempat, negosiator. Seorang manajer adalah juga seorang negosiator, berpartisipasi dan mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer adalah berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai peran manajer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.